Hola bestinya kata Ani. Besti, makin panas, makin luas gawatnya kayaknya nih. Perihal huru-hara dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat, dengan Lisa yang diduga merupakan model seksi. Nah, pasca Lisa diduga meng-up perihal dugaan perselingkuhannya dengan mantan wali kota Bandung ini ke publik, masyarakat pun geger, terutama warganet. Tak hanya sosok Lisa dan istri sah dari Ridwan Kamil yaitu Atalia, tapi sosok RK pun menjadi sorotan publik banget nih besti. Nah, baru-baru ini bahkan melalui unggahan di sosial media TikTok @beritaupdate terlihat sebuah video yang menampilkan seorang wanita dengan pernyataannya yang bikin geleng-geleng kepala nih besti. Lantaran wanita tersebut mengatakan perihal seorang pejabat yang suka men-DM anak-anak muda cewek-cewek katanya besti, dan meminta agar warganet tak hanya menyoroti sosok perempuannya aja katanya, tapi pejabatnya juga. Meski tak menyebut nama pejabat tersebut, namun ramainya kasus dugaan perselingkuhan RK di sosial media membuat para warganet berspekulasi kalau yang dimaksud oleh wanita dalam video tersebut adalah RK. Simak aja langsung nih besti. Asal lu tahu ya, itu pejabat emang sering nge-DM-in anak-anak muda cewek-cewek gitu ya. Karena salah satu kenalan gue pun ada juga di DM sama dia. Pertanyaan gue cuma satu, kenapa lu pada rame-rame ngehujat Ani-Ani doang? Kenapa nggak ada yang ngehujat si pejabatnya? Asal lu tahu ya, itu pejabat emang sering nge-DM-in anak-anak muda cewek-cewek gitu ya. Karena salah satu kenalan gue pun ada juga di DM sama dia. Jadi yang kalian kira bagus agamanya sama sekali enggak. Jadi kalau mau hujat jangan ceweknya doang, itu lakinya juga salah. Nah kan, tapi itu masih dugaan ya besti. By the way, video yang bikin geger warganet tersebut pun alhasil dibanjiri hingga ribuan komentar dari para warganet yang pro kontra, lantaran diduga menganggap kalau wanita dalam video tersebut membela sosok yang diduga pelakornya dibanding pejabatnya. Cek aja yuk besti, sama-sama Ani-Ani saling membela. Bukan membela, tapi memang laki-laki juga salah. Nah iya, dan yang buat fiti-fiti hujat Ani-Ani itu sudah pasti si laki yang tertipu sama keharmonisan palsu. Betul, jangan ceweknya aja yang disudutkan, namanya juga laki-laki buak. Laki-laki banyak duit, pejabat pula, dah nggak aneh ya bu. Yang bikin kaget itu pejabatnya bucin and so sweet sama bininya. Tuh rame besti. Apalagi sebelumnya juga beredar perihal berita mengenai pernyataan diduga pertemuan RK dan Lisa di Windam, yang kemudian diduga langsung dibalas oleh Lisa dengan pertanyaan tentang ngapain di Windam. Cek yuk besti. Bantuan kuliah di Windam. Ngapain pak? Sekedar bantuan kuliah pak. Capek banget saya dihujat fans fanatik bapak. Lebih baik buka-bukaan aja sekalian. Nah besti, bahas soal Ridwan Kamil sendiri nih. Kalau menelisik ke belakang, RK memang tengah menghadapi kasus sebelum mencuatnya dugaan perselingkuhannya dengan Lisa, seperti kasus BJB yang membuat KPK menggeledah rumahnya serta menyita uang deposito hingga 70 miliar rupiah, bahkan juga mobil hingga tanahnya yang diduga sebagai barang bukti terkait kasus Bank BJB. Cek aja nih besti. Nah, yang gak kalah lebih heboh adalah jejak digital yang dikabarkan sempat trending perihal akun yang diduga merupakan milik dari Ridwan Kamil yang diduga netizen kurang sopan katanya. Namun dikabarkan pernyataan tersebut sudah di take down lantaran dikabarkan sudah 10 tahun yang lalu dan Ridwan Kamil telah meminta maaf. Tapi masalahnya yang di take down itu terekam sama warganet. Simak nih. Ini mana sih bikin heboh seluruh universe jejak digital Kang Ridwan Kamil dan Pranomo Agung dikuliti netizen. Ada yang bilang calon gubernur kok capek. Meskipun tweet itu 10 tahun yang lalu dan udah pernah dihapus, tapi the power of netizen plus 2 bisa nemuinya. Kalian bisa lihat dan baca sendiri deh. Ridwan Kamil juga langsung respon di akun Twitternya. Ia membenarkan dan mengakui dulunya dia kurang sopan dan kurang bijak dalam bersosial media. Kang Emil juga langsung meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa terganggu karena cuitannya itu. Makanya hati-hati dalam bersosial media karena jejak digital itu nyata.
Nah, yang terbaru yaitu perihal kasus dugaan perselingkuhannya dengan Lisa yang dikabarkan hingga melahirkan seorang anak yang diduga merupakan hasil hubungan terlarang keduanya. Nah, Besti, bicara soal kekayaan, dilansir dari portal media online terhadap total kekayaan RK sendiri nggak kaleng-kaleng nih Besti, mencapai 22 miliar lebih. Di luar aset yang ia miliki seperti tanah bangunan, alat transportasi, harta bergerak, surat berharga, dan lain-lain. Simak aja nih Besti. Nah, kalau secara keseluruhan jumlah kekayaannya Ridwan Kamil ditafsir mencapai hingga 26 miliar lebih Besti. Eits, belum selesai Besti, karena untuk alat transportasi sendiri belum masuk nih, karena dilansir dari portal media online, alat transportasi RK juga nggak kaleng-kaleng Besti, cek yuk. Sementara itu Besti, perihal Ridwan Kamil yang pernah memberi klarifikasinya perihal kasus dugaan perselingkuhannya dengan Lisa yang kemudian dijawab Lisa dengan pertemuan di Wyndham juga mengulik rasa penasaran warganet perihal Hotel Wyndham tersebut. Nah, Hotel Wyndham sendiri menurut informasi dari internet memiliki 9.200 hotel di 95 negara, merupakan milik dari Blackstone Group, dan untuk Indonesia ada di Jakarta, Casablanca, Surabaya, Palembang, Kuta Beach Bali, Taman Sari Jiva Resort, Dreamland Resort Bali. Sementara itu Besti, untuk harga yang ditawarkan beragam, berbeda-beda, tapi mulai dari 700 ribuan hingga 1 juta lebih per malamnya. Nah Besti, dari kalian sendiri Besti, gimana nih melihat jadi melebarnya kasus dugaan terkait perselingkuhan Ridwan Kamil? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.